Saya izin share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali sama pasti kalau diundang untuk sharing ya. Senang kami sebagai narasumber untuk bisa sharing ke teman-teman terkait dengan materi yang dipilih. Nah, topik saya kali ini adalah ibu hamil dan menyusui saat puasa. Nah, kalau tadi Bu Gus nih mungkin sudah menyampaikan terkait dengan hamil, puasa berpuasa ya, gizi dan puasa, kalau saya sekarang ibu hamil. Nah, karena, di sini makanya saya tampilkan outlines-nya adalah, yang pertama nanti kita akan melihat gambaran dan perubahan kondisi saat hamil dan menyusui dulu tuh, karena ada perbedaan ya antara orang yang tidak hamil dengan yang hamil. Lalu kemudian, nanti yang kedua, ini pertanyaan semuanya gitu ya, ibu hamil dan menyusui boleh berpuasa gitu ya. Nanti ini akan saya coba, gambarkan ya sedikit, eee, bagaimana hukum dan kemudian juga, kondisi-kondisi yang memperbolehkan ibu, berpuasa. Nah, terakhir adalah, pedoman praktis singkat persiapan berpuasa saat hamil dan menyusui. Nah, saya mulai di gambaran dan kondisi kehamilan. Kita tahu ya, eee biasanya di sini kalau kita ibu itu hamil, dikatakan hamil, proses kehamilan itu dimulai saat terjadinya konsepsi atau pembuahan. Nah, atau kita suka sebut fertilisasi di sini. Nah, di sini sebenarnya, proses kehamilan itu, eee, dikatakan saat sel sperma ya berhasil membuahi sel telur. Nah, maka kita lihat di sini ini yang dikatakan zigot akan terus membelah diri hingga menjadi embrio. Nah, pada saat zigot membelah diri menjadi embrio, kondisi tersebut tubuh juga sedang mempersiapkan bagaimana nanti, embrio itu menempel pada tempat yang terbaik dan tertanam di dalam dinding. Nah, adanya nanti kan di sini ya, embrionya tadi, ini menyiapkan tempat sebenarnya ya, di dalam dinding rahim yang sudah menebal. Kenapa? Pada saat terjadinya implantasi atau penempelan tadi, proses pengeluaran hormon seperti HCG, kita tahu ya, hormon human chorionic gonadotropin. Nah, ini yang sebenarnya dia berfungsi untuk memberikan instruksi ke tubuh agar terus memproduksi progesteron. Kenapa di situ, diinstruksikan? Agar mencegah terjadinya menstruasi. Maka tanda kehamilan itu dimulai dengan, "Kayaknya saya terlambat datang bulan nih," gitu ya. Itu sebenarnya adalah proses alamiah, tubuh ya dalam menyiapkan tuh mulai dari proses pembuahan tadi. Nah, ada juga, proses, hormon pengeluaran hormon tadi seperti estrogen, progesteron, di sini kita akan lihat. Nah, sebenarnya fungsi dari pengeluaran hormon adalah untuk pembentukan plasenta agar dia menetap dengan baik gitu ya. Jadi, menyesuaikan tumbuhnya janin tadi menjadi bayi ya, itu optimal. Maka pembentukan plasenta di sini, berfungsi untuk memberikan tempat makan bayi ya, tempat makan janin. Nah, maka dari itu pada saat di sini, di mana plasenta juga mengeluarkan hormon-hormon tadi dalam prosesnya secara alamiah ya, kemudian juga, ovari juga begitu gitu ya, maka ada beberapa perubahan yang akan terjadi. Ini yang harus dipahami oleh ibu hamil gitu ya. Makanya ada perubahan sistem pencernaan. Kenapa? Dipercayai gitu ya, hormon progesteron, HCG yang sedang keluar pada saat hamil itu adalah proses alamiah dan konsekuensinya memang terjadinya, akhirnya mual dan muntah tuh pada ibu hamil. Nah, inilah yang membuat perubahan terjadi tuh, pada trimester pertama ya, sistem pencernaan tadi berubah. Makanya biasanya pada trimester pertama ibu ngerasa hamil, terus kok rasanya mual. Ada yang lebih parah gitu ya, pada kondisi muntah. Nah, ini, terkait dengan rasio hormon-hormon tersebut yang muncul dalam proses konsekuensi untuk menetapkan, apa namanya, pembuahan, kemudian, eee, pemberian makan pada janin itu, baik begitu ya. Nah, setelah itu juga, ada perubahan apa lagi tuh? Jelas pada saat, masa kehamilan perubahan yang terjadi adalah volume darah dan komposisi cairan tubuh yang berubah. Kita bisa lihat di sini pada saat awal kehamilan gitu ya, makanya plasenta tadi pada saat di trimester kedua dia akan tumbuh tuh, akan berusaha untuk mengambil semua zat gizi ya, pastinya ya zat gizi yang diambil adalah dari si ibu.
Nah, maka dari itu komposisi ya dari, fetus itu sendiri atau dari janin itu sendiri akan berkembang. Plasentanya kalau kita lihat di gambar di sini gitu ya, selama 40 minggu atau selama masa kehamilan, pasti akan ada perubahan penambahan. Nah, ini konsekuensinya adalah pada cairan tubuh, juga pada, volume darah gitu ya, di mana darah kan mengalirkan zat gizi ke dalam, tubuh ya, jantung memompa darah untuk bisa memberikan makanan tuh, membawa semua zat gizi yang diperlukan untuk si janin tadi. Nah, maka volume darah dan komposisinya juga pasti akan berubah. Kondisi yang berubah ini biasanya makanya kenapa, perubahan itu juga sambil, terjadi adanya perubahan pada fungsi jantung dan paru. Jelas pada ibu hamil pasti, jantung memompa lebih keras tuh ya untuk bisa, mengedarkan tadi darah yang volume darah yang banyak gitu ya atau cairan tadi karena adanya cairan ketuban di dalam, plasenta tadi untuk memberikan makan bayi itu. Nah, fungsi jantung dan paru akhirnya juga akan harus bekerja lebih ekstra. Makanya kenapa dalam kondisi kehamilan biasanya kalau udah pada trimester 3 ibunya udah lumayan, bertambah berat badannya, itu ngerasa engap atau sistem pernafasannya juga akhirnya, apa namanya, memiliki konsekuensi harus, lebih ekstra ya bekerjanya. Nah, inilah gambaran dan kondisi peningkatan kebutuhan gizi ibu selama kehamilan. Ini diperlukan adanya penambahan berat badan. Kenapa? Yang tadi sudah dijelaskan gitu ya, bahwa, kebutuhan gizi ibu selama kehamilan itu harus adanya, untuk memonitoring ya, apakah adanya pertumbuhan janin. Maka biasanya indikator yang paling, terlihat adalah penambahan berat belum hamil misalnya ibu hamil yang berat badannya kurang gitu ya, rata-rata penambahan pada trimester 2 dan trimester 3 itu harus lebih besar atau, dibandingkan ibu hamil yang sebelumnya normal, atau ibu hamil yang sebelumnya berat badannya berlebih atau obesitas. Nah, berat badan berlebih sebelum hamil, terus kemudian hamil ini, nantinya akan menjadi salah satu risiko terjadinya komplikasi pada kehamilan. Maka dari itu, rata-rata penambahan berat badannya pun harus di kehamilan yang, direkomendasikan total penambahan sampai akhir tuh, sampai selama selesai masa periode kehamilan. Nah, ini contohnya juga, makanya kenapa dilihat di sini underweight itu harus lebih banyak rata penambahan berat badan ya, ibu yang kekurangan gizi sebelum hamil itu harus lebih banyak penambahan berat badannya dibandingkan ibu yang normal atau yang obesitas tadi. Nah, ini harus dipahami dulu, gambaran kondisi kehamilan. Setelah itu, pada kondisi menyusui. Jadi sebenarnya pada saat menyusui, pada saat hamil gitu ya, ibu ini sudah disiapkan, dipersiapkan tadi keluarnya hormon, estrogen, progesteron gitu ya. Biasanya berkonsekuensi pada penambahan berat badan karena ada secara alamiah, menambah, lemak tubuh si ibu tadi, persiapan menyusui. Nah, maka perubahan yang terjadi itu tadi peningkatan volume cairan dan jaringan lemak tubuh itu sebenarnya dalam rangka mempersiapkan ibu untuk bisa menyusui anak ya pada saat, anak itu sudah lahir. Yang kedua, nah adanya rasio peningkatan hormon tadi gitu ya pada akhir kehamilan tuh akan merubah gitu ya langsung pada saat setelah, dilahirkan anak tersebut, mempersiapkan hormon menyusui nih yang kita kenal dengan prolaktin dan oksitosin. Kita tahu ini dikatakan hormon menyusui karena seperti ini ya prosesnya, di mana di saat si dedeknya itu, apa namanya, ngemut gitu ya, dia dia menyusui kemudian memberikan stimulasi tuh ke hipotalamus ibu tuh. Itu subhanallahnya, masya Allahnya tubuh kita itu sudah dirancang seperti itu oleh Allah gitu ya. Kemudian hipotalamus akan memberikan stimulasi, "Ayo Ayo lepaskan prolaktin dan oksitosin." Apa sih fungsi dari prolaktin dan oksitosin ini? Nah, makanya prolaktin itu, fungsinya adalah untuk memproduksi ASI dan, oksitosin tadi untuk pengaturan tuh kapan ASI kepada anak tadi, adanya stimulasi pasti akan banyak tuh, produksi ASI yang dihasilkan. Maka inilah grafik yang terlihat gitu ya, bahwa pada awal setelah melahirkan, kemudian pada proses, laktasi tadi di awal, menyusui gitu ya, terjadinya
kenaikan produksi susu atau ASI tadi gitu ya, breast milk tadi. Tapi di samping itu juga diikuti dengan penurunan, berat badan karena tadi kondisinya hormon, yang, berfungsi untuk apa namanya, mengatur penambahan, lemak gitu ya, itu sudah digantikan dengan, hormon menyusui tadi. Nah ini harapannya, memahami dulu nih kondisi hamil dan menyusui. Nah sekarang pertanyaan yang kedua pada outline saya tadi, jadi ibu hamil boleh dan ibu menyusui bagaimana, amankah untuk berpuasa gitu ya, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 83, ini kita tahu pokoknya kalau udah mulai puasa pasti ini ya, ayat yang dijadikan, patokan kita umat muslim gitu ya, bahwa diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lalu bagaimana dengan ibu hamil dan menyusui? Apakah boleh berpuasa gitu ya? Nah, jadi, yang saya garis bawahi di sini, ibu hamil dan menyusui yang ingin menjalani puasa itu adalah sebagai bentuk ibadah dengan memperhatikan kesehatan diri dan janin. Sehingga di saat ibu tahu kondisi hamil tadi ya, kondisi kehamilan dan kondisi menyusui tadi, dan ingin berpuasa gitu ya, sebenarnya wajib nggak ibu hamilnya berpuasa? Sama seperti, apa namanya, perintah yang ada di atas tadi ya, semua orang yang beriman itu diwajibkan untuk berpuasa agar menambah ketakwaan. Nah, maka kondisi yang harus diperhatikan gitu ya pada ibu hamil jika adanya permasalahan atau bahaya pada kesehatan diri dan janin. Nah ini, maka di surat Al-Baqarah 184 itu juga sudah dijelaskan oleh Allah gitu ya, kalau ada yang sakit maka ibu hamil ini masuk ke dalam golongan yang tadi ya, mungkin tidak kuat untuk berpuasa atau dalam kondisi kesehatan diri dan janinnya terancam gitu ya, maka, diperbolehkan untuk tidak berpuasa gitu ya, tetapi wajiblah baginya berpuasa di hari yang ditinggalkan. Jadi setelah, Ramadan seperti kita mengqadha puasa. Nah itu, ibu hamil juga diwajibkan untuk mengqadha dari apa yang misal dia nggak bisa puasa dulu gitu, itu wajib juga untuk dibayar puasanya di kemudian hari. Maka dikatakan oleh Allah di sini dilanjutkan gitu ya, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya gitu ya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah ini adalah, batasan boleh atau tidak berpuasa, dipersilakan karena itu juga wajib. Dan ibu hamil yang ingin berpuasa gitu ya, itu adalah sebagai bentuk ibadah. Tapi harus banyak hal yang harus diperhatikan tadi tuh dalam kondisi-kondisinya. Apa sih gitu ya. Nah sekarang kita lihat lagi nih, ternyata penelitian juga membuktikan hal yang serupa. Di mana dampak dari, puasa Ramadan pada ibu hamil ya, saya temukan sebenarnya ada banyak penelitiannya, tapi di sini adalah penelitian meta analisis gitu ya, mengatakan bahwa tidak ada, permasalahan atau dampak yang terjadi pada luaran kehamilan, yaitu berat badan lahir bayi, kemudian ibu melahirkan secara prematur misalnya, atau berat dari plasenta yang kurang misalnya untuk pemberian makan bayi, itu tidak berhubungan dengan kondisi puasa ibu hamil, kondisi ibu pada saat puasa Ramadan. Tapi catatannya di sini adalah gitu ya, jika teman-teman nanti boleh, mau baca jurnalnya, ibu hamil dengan status gizi yang baik, inilah yang dapat menyediakan zat gizi untuk mendukung adaptasi pertumbuhan dan perkembangan janin selama berpuasa. Nah, jadi tadi kondisinya ibu hamil harus ada di kondisi yang baik dulu kesehatannya, maka dapat menjalani puasa dan ini tidak ada, dari beberapa jurnal meta analisis ya, dari beberapa studi, tidak, ada dampak yang parah ya pada luaran outcome-nya. Jadi misal berat badan lahir, berat plasenta tadi ataupun juga, terjadinya misal kelahiran lebih dini, itu tidak ada. Nah ini jadi, apa yang disuruhkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah begitu ya, tentunya baik. Nah ini dibuktikan dengan penelitian secara ilmiah. Nah sekarang, ini yang harus diperhatikan oleh ibu hamil. Pada kondisi trimester pertama kalau ibu hamil mau puasa nih, harus tahu dulu, oh kalau saya mual muntah gitu ya, terus kemudian berpuasa menyebabkan dehidrasi dan kehilangan berat badan, nah ini harus diperhatikan. Jadi, juga tidak boleh memaksakan gitu ya. Pada trimester kedua biasanya adanya peningkatan kebutuhan gizi yang tadi saya sudah cerita, maka harus memantau kenaikan berat badan nih tiap minggu kalau kalau ibu hamil tadi berpuasa gitu ya, oh saya tetap ada penambahan berat badan kok tiap minggunya gitu ya, minimalnya tetap ada. Dengan harapan
janinnya juga tumbuh dengan baik gitu ya. Tapi potensi komplikasi misalnya pada kondisi komplikasi kehamilan ya, pada diabetes, gestasional atau hipertensi atau preeklamsia, ini tetap harus, apa namanya, berkonsultasi dengan dokter kandungan atau dengan bidan gitu. Apakah saya aman untuk berpuasa? Nah, kalau trimester 3 biasanya itu kondisi yang paling aman gitu ya, karena biasanya ibu juga sudah lebih stabil. Tadi hormon juga sudah mulai turun tuh, udah nggak ada lagi mual muntah biasanya. Tapi biasanya pada kondisi ini karena sudah penuh ya adanya volume cairan tadi, maka terjadinya heartburn atau, rasa panas karena terlalu penuh. Nah, ini yang harus diperhatikan pada saat nanti berpuasa seperti apa. Kalau menyusui sebenarnya juga nggak ada masalah gitu ya, kondisinya adalah ibunya cukup cairan saja dan, makannya juga harus dicukupkan dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan tadi. Nah, ini yang perlu diperhatikan gitu ya, ini, singkat saja pemenuhan zat gizi selama kehamilan. Pada tiap trimesternya itu pasti berbeda-beda gitu ya. Makanya di trimester 1 dan 2 itu lihat deh yang paling pertama kali pesat itu adalah sistem saraf pusat tuh, dia untuk berkembang dari si bayi tadi. Makanya trimester 1 biasanya tidak, peningkatan kebutuhannya tidak terlalu banyak, tapi di 2 dan 3 tuh biasanya akan ngejar tuh. Tapi tetap di trimester 1 walaupun kondisinya tadi tidak, di apa, peningkatan kebutuhan atau penambahan berat badan tidak diharapkan banyak gitu ya di trimester 1 tetap harus dipenuhi nih. Nah ini beberapa zat gizi yang bisa dipenuhi. Pada trimester 2 itu biasanya pada kondisi apa? Kondisi di mana udah mulai terbentuk semua terus janin itu sudah mulai menguatkan ya. Jadi misalnya makanya di trimester 3 ini mata sudah mulai ditajam, gigi dan juga, pendengaran tuh dari si janin tadi, dikuatkan pada perkembangannya. Ini gambarannya yang tadi saya katakan trimester 1 lebih sedikit dibandingkan trimester berikutnya gitu ya, maka persiapan puasa Ramadan bagi ibu hamil seperti apa? Satu, minum air putih lebih banyak. Kalau tadi Bu Gusti katakan, 1.800 sampai 2.000 mili atau 8 sampai 8 gelas sehari ya minimal, kalau ibu hamil sebisa mungkin gitu ya, lebih dari itu. Tapi dengan dipenuhi dari menu sup sayuran misalnya, jadi nggak semuanya air putih gitu ya atau air mineral, tapi juga ada cairan yang, kaya akan zat gizi di dalamnya, jadi sekalian gitu. Nah, penuhi cairan dan serat dari sayur dan buah juga untuk mencegah konstipasi pada trimester 3 biasanya atau trimester 2 atau dehidrasi selama berpuasa. Nah, makanan itu diutamakan gitu ya untuk makanan pembuka dan makan utama dengan densitas kalori yang tinggi serta beragam. Beragam itu ya seperti isi piringku yang kita tahu gitu ya, ada lauk hewani di dalamnya, ada lauk nabati di dalamnya, ada sayur, ada buah, dan ada sumber karbohidrat. Inilah yang dimaksud densitas kalori yang baik gitu ya dan beragam. Kenapa? Karena tidak ada satu satu bahan makanan pun yang kaya akan semua zat gizi. Maka harus dipenuhi oleh semua, bahan makanan yang ada. Nah, jadi kalau ibu hamil makannya satu piring seperti ini gitu ya, kurang lebih kalori yang didapatkan sekitar 600 sampai 700 kalori. Kalau ibu hamil kalorinya 2.000 kalori misalnya, ditambah dengan penambahan tadi ya pada trimester 2 misalnya 300, sekitar 2.300 kalori, maka silakan dihitung saja gitu. Berarti 3 kali makan itu dibagi dalam waktu pada saat berbuka sampai sahur. Nanti saya akan kasih gambaran di sini sedikit saja. Oh iya, jangan lupa perhatikan istirahat yang cukup dan menghindari aktivitas berlebihan pada ibu hamil. Dikatakan di sini kehamilan 2 dan 3 itu, trimester 2 dan 3 itu lebih aman, tapi tetap kenali tanda dan gejala berbahaya pada janin dan ibu ya saat berpuasa. Periksa pergerakan janin, ini, bayi saya bergeraknya agak lebih lambat atau kok nggak bergerak ya, kurang aktif. Nah itu, juga harus, diperhatikan oleh ibu ya untuk monitoring gitu ya. Nah dianjurkan mengontrol penambah berat badan tiap minggu tadi untuk memastikan, bahwa berpuasa itu aman. Konsumsi suplemen jika memang dibutuhkan saat berpuasa itu dipersilakan. Nah ini, contoh-contoh panduan praktis ya berpuasa, saat sahur, minum 1 gelas, terus kemudian makan utama, sebisa mungkin tadi saya bilang nih kalau bisa pagi tuh sayurnya itu dibikin sup gitu. Nah jadi padat gizi nih di dalamnya udah ada lauk hewani, ada, nabati, ada sayur gitu ya, cairan juga terpenuhi di sini gitu. Nah setelah itu minum 1 gelas setelah sahur. Kalau memungkinkan ibu masih bisa konsumsi susu dipersilakan gitu ya, karena kan pedoman gizi seimbang bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Kemudian saat iftar, saat berbuka puasa, nah disarankan gitu ya menunya adalah, 1 gelas dan konsumsi kurma yang disunahkan biasanya ganjil ya, yang disunahkan oleh Rasulullah. Nah kemudian hindari makanan dingin untuk ibu hamil. Kenapa? Jadi
Kalau orang tadi, biasa nggak hamil gitu ya, nggak apa-apa deh mau minum es misalnya. Kalau ini nggak boleh gitu ya, sebisa mungkin dihindari. Kenapa? Di saat ibu konsumsi minuman dingin atau yang dicampur es gitu ya, itu malah akan, apa namanya, ibu tadi ngerasa udah kenyang gitu. Nah, kalau kenyang tadi densitas kalori yang didapatkan malah jadinya berkurang. Ini intinya di dalam, waktu buka puasa ya, mungkin seger ngelihat es gitu ya, tapi ini juga harus diperhatikan kalau dalam kondisi hamil tadi, agar dapat puasanya itu tadi mendapatkan keberkahan ya, jadi ibu hamil juga harus memperhatikan. Setelah itu, setelah, baru makan makanan pembuka, misalnya contohnya di sini bubur kacang ijo gitu ya, atau ada, yang lainnya misalnya, kolak boleh, tapi tadi juga jangan terlalu tinggi-tinggi gula gitu ya, nanti akan ada syok, kaget gitu ya, karena tadi kosong selama berpuasa 13 jam kurang lebih. Menu berbukanya sama seperti yang tadi saya gambarkan, makan setelah tarawih boleh, ini seperti gambaran saat iftar. Nah, jadi ini, proporsi-proporsi yang ibu hamil bisa ikuti gitu ya, pada saat ingin berpuasa. Agar puasanya aman, kondisi janin juga aman, pahalanya insya Allah dapat. Nah, ini pesan kuncinya, gizi yang optimal untuk kehamilan dimulai dari prakonsepsi. Zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada plasenta dan fetus hanya didapatkan dari ibu, maka ibu harus sadar bahwa nih janin saya atau bayi saya makan dari saya gitu ya, maka harus memenuhi kualitas gizi pada saat hamil dan juga pada saat menyusui. Nah, puasa saat hamil dan menyusui dengan niat ibadah adalah baik kata Allah tadi dalam firman-Nya, pastikan memperhatikan kesehatan ibu dan janin. Nah, di dampak status gizi ini saya lewat saja, ini ada beberapa ayat yang, mendukung gitu ya, menyegerakan berbuka puasa, mengkonsumsi makanan yang baik dan halal, kemudian anjuran konsumsi kurma saat berbuka, dan ini tidak boleh melewatkan sahur, pentingnya sahur. Jadi kalau kita, bersahur gitu ya, dikatakan di sini dalam hadisnya, "Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur ada barokah." Nah, harapan kita pahalanya pas sahur juga dapet gitu. Nah, ini kira-kira gambaran yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Saya terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan untuk Ibu Nursifa dari Mbak Sriyanti dari Poltekkes Sorong. Pertanyaannya, apakah ada hubungan antara kualitas konsumsi makanan ibu menyusui dengan mutu dan volume ASI yang diproduksi? Pertanyaannya dari Riyanti ya, Poltekkes Sorong, ini jauh sekali, bisa ikut webinar, sangat senang untuk bisa menjawab. Apakah ada hubungan? Iya. Jadi ada beberapa jurnal menyatakan bahwa kualitas ASI yang muncul berangkat dari apa yang dikonsumsi oleh si ibu. Walaupun kalau dibandingkan antara ASI dengan susu formula, tentulah, ASI lebih baik walaupun apa namanya, kandungan tadi ya, pola makan ibu tidak cukup baik. Itu beberapa penelitian sudah menunjukkan seperti itu. Jadi makanya, tadi yang pesan kunci yang saya sampaikan, pada saat, periode menyusui gitu ya, itu adalah 6 bulan tadi adalah periode di mana anak mendapatkan makanan yang terbaik, yang di mana di dalam ASI tadi, kita tahu ada bakteri langsung yang ada di dalam ASI ya untuk mencerna, enzimnya juga langsung gitu ya. Jadi apa yang terserap akan lebih optimal. Beberapa penelitian, menyatakan, ASI yang terbaik itu ada di itu penelitian tahun 2018 ya, saya lihat terakhir, eee, apa namanya, di wilayah yang sering konsumsi makanan, ikan laut. Nah, tapi ikan yang berasal yang ibu selama hamil dan selama menyusui tadi mengkonsumsi, makanan laut di mana, memang lautnya juga laut yang bersih gitu ya, yang tidak banyak timbal gitu. Nah, ternyata kandungan omega 3, omega 6-nya tadi, lebih baik di dalam ASI pada kualitas, konsumsi makan ibu yang baik. Tapi tidak menutup kemungkinan karena tadi ASI yang disediakan oleh tubuh ya, yang itu kan diberikan oleh Allah gitu ya, apapun konsumsi si ibu, ternyata pada saat dibandingkan dengan susu formula, jelas lebih baik ASI, meskipun kualitas konsumsi ibu saat, menyusui itu agak berkurang. Nah, jadi ASI adalah yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan bayi selama 6 bulan, karena terdapat semua kandungan zat gizi yang diperlukan, plus pencernaannya tadi gitu ya, enzimnya tadi, jadi udah langsung keserapnya maksimal. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab Bu Almira.
Ya, terima kasih Ibu Nursifa. Berarti kalau Ibu menyusui, konsumsi ketika sahurnya kurang akan berdampak ya Bu, ke kualitas dan kuantitas ASI-nya? Ya, maka dari itu sebaiknya tadi ya, yang diperhatikan pada saat berpuasa itu adalah eh, makanan yang punya densitas kalori yang baik dan juga cairan tadi. Jadi makanya karena jelas ya ASI kan di Korea ada dalam bentuk cairan. Jadi cairan tadi asumsinya bisa bisa memenuhi gitu. Nah, kalau ibunya tadi dehidrasi pada saat ASINya tadi mungkin agak berkurang gitu ya karena kondisinya sudah sore, misalnya udah mau buka puasa. Nah, ada kemungkinan volume atau cairan dari ASI tadi berkurang, tapi kualitas saya rasa jika dalam menu sehari itu dipenuhi 3 kali makan utama yang baik gitu ya, tetap kualitasnya akan tetap baik. Gitu. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya.